Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita akan melanjutkan materi tema 3 kita, masuk subtema 3 pembelajaran keempat. Sebelumnya, silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku paketnya dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Pembelajaran 4, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Di buku kalian, halaman 115, ada beberapa gambar yang harus kalian amati. Gambar pertama kita lihat, kira-kira ini merupakan gambar apa? Ya, ini merupakan gambar hutan gundul. Di situ ada beberapa pertanyaan, kita isi bersama ya. Apa penyebab hal tersebut? Jadi, hutan gundul disebabkan karena adanya penebangan hutan atau penebangan pohon secara liar. Kedua, dampak bagi lingkungannya apa? Lingkungan menjadi rusak. Dampak bagi masyarakatnya adalah masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Nah, kenapa dikatakan masyarakat itu sulit mendapat air bersih? Karena ketika hutannya itu gundul, tidak ada pohon-pohon, maka hujan yang turun itu tidak dapat disaring oleh ranting atau pohon, sehingga air hujan itu langsung turun ke tanah. Kemudian air yang turun ke tanah itu langsung mengalir ke sungai. Nah, sehingga menyebabkan air tersebut menjadi kotor. Jadi dikatakan masyarakat sulit mendapatkan air bersih ketika hutan gundul. Kemudian bagaimana saranmu supaya hal tersebut tidak terjadi? Sebaiknya pohon-pohon tidak boleh ditebang sembarangan. Nah, gambar kedua kita lihat, kira-kira ini gambar apa? Ya, ini merupakan banjir. Penyebabnya itu apa? Jadi, banjir itu disebabkan pertama, hutan gundul, dan kedua, penyempitan aliran sungai. Dampak bagi lingkungannya adalah merusak sarana dan prasarana umum. Dampak bagi masyarakatnya adalah kehilangan harta benda dan nyawa. Nah, kemudian bagaimana sarannya agar hal tersebut tidak terjadi? Sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, dan tidak membuat rumah di tepi sungai. Ini merupakan beberapa cara agar hal tersebut tidak terjadi. Gambar ketiga, di sini ada tanah longsor. Kira-kira penyebab tanah longsor itu apa? Kita isi ya. Nah, penyebab tanah longsor adalah hutan yang gundul. Kemudian dampak bagi lingkungannya itu apa? Lingkungan menjadi rusak atau kotor. Dampak bagi masyarakatnya adalah banyak rumah yang tertimbun tanah dan banyak korban jiwa. Kemudian bagaimana sarannya agar hal tersebut tidak terjadi? Tidak menebang pohon sembarangan dan tidak membangun rumah di perbukitan. Ini merupakan saran yang harus kita lakukan agar tanah longsor tidak terjadi. Kita lihat di sini. Kesimpulannya, apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan berdampak lingkungan menjadi rusak. Nah, jadi ketika kalian tidak sadar akan kewajiban kalian terhadap lingkungan, maka lingkungan akan menjadi rusak. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak lingkungan menjadi rusak, kotor, tidak terawat, dan dapat menimbulkan penyakit. Jadi, kalau misalnya kalian tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, maka lingkungan kalian itu akan kotor, rusak, tidak terawat, dan menimbulkan penyakit. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian buka buku kalian halaman 116 sampai 117. Kalian amati lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, di sini kalian tuliskan hal-hal yang dilakukan masyarakat di lingkungan kalian. Contohnya di sini misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain apa?
fakta-fakta atau hal-hal yang dilakukan masyarakat di lingkungan kalian, silakan kalian tuliskan di sini ya. Nah, halaman 117 juga di sini kalian tuliskan hal yang sudah baiknya apa. Contohnya misalnya hal yang sudah baik di lingkungan kalian. Masyarakat di lingkungan kalian itu membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya hal yang belum baiknya itu misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nanti kalian kerjakan ya halaman 116 sampai 117 berdasarkan hasil pengamatan kalian di lingkungan rumah kalian. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 118. Edo pergi ke tempat penampungan sampah. Ia melihat data sampah yang ada di TPS tersebut. Ternyata setiap minggunya TPS tersebut mengumpulkan 2.350 kg sampah. Jenis-jenis sampah yang ada di TPS adalah pertama, jenis logam. Nah, logam itu dicirikan dengan berwarna orange. Kemudian jenis berikutnya ada jenis plastik berwarna hijau, jenis sampah rumah tangga berwarna biru, dan jenis lain-lainnya berwarna ungu. Jenis logam itu banyaknya 23%, jenis plastik banyaknya 45%, jenis sampah rumah tangga banyaknya itu 21%, dan jenis sampah lain-lainnya adalah 11%. Kita lihat di sini. Berdasarkan data tersebut, hitunglah taksiran berat sampah rumah tangga setiap minggunya. Nah, berarti kita akan menaksirkan berat sampah rumah tangga. Kita lihat di sini, diketahuinya berarti pertama, sampah rumah tangga itu berapa tadi? Nah, sampah rumah tangga itu yang berwarna biru ya. Tadi jumlahnya adalah 21%. Kemudian diketahui lainnya adalah berat sampah seluruhnya. Tadi berat sampah seluruhnya itu berapa? 2.350 kg. Ditanyanya, taksiran berat sampah rumah tangga dalam setiap seminggunya. Nah, maka kita ubah terlebih dahulu yang sampah rumah tangganya. Sampah rumah tangga itu kan 21%. Masih ingatkah kalian dengan bilangan persen acuan? Nah, kalau 21% ditaksirkan menjadi berapa? Nah, 21% itu kalau ditaksirkan menjadi 20. Kenapa menjadi 20? Karena 21 itu lebih dekat ke 20, bukan ke 25. Karena kalau acuan persen itu puluhan seperti misalnya 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Berarti loncat 55 ya. Nah, sehingga kalau 21% ditaksirkan menjadi 20%. Kemudian berat sampah seluruhnya itu 2.350. Kita bulatkan terlebih dahulu agar mudah menghitungnya. 2.350 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi berapa? Menjadi 2.400 kg. Nah, berarti sudah kita ketahui ya. Jadi berat sampah rumah tangga itu 20% dan berat sampah seluruhnya adalah 2.400 kg. Jadi kita jawab, sampah rumah tangga dikali berat sampah seluruhnya. Sampah rumah tangga tadi berapa? 20%. 20% itu berarti sama halnya dengan 20/100. Nah, seperti ini. Dikali berat sampah seluruhnya itu 2.400 kg. Jadi 20/100 dikali 2.400. Kita coret yang angka nolnya. Di sini per itu kan berarti sama saja dengan dibagi. Berarti di sini nolnya coret 2. 2.400 pun ada nolnya, coret 2 juga nolnya. Jadi sama halnya 20 dikali 24 hasilnya adalah berapa? Nah, 20 dikali 24 hasilnya adalah 480 kg. Jadi berat sampah rumah tangga itu sebanyak 480 kg atau kilogram. Seperti itu. Kita lanjut. Berdasarkan data TPS Sukamakmur, hitunglah taksiran. Yang pertama, berat sampah rumah tangga setiap minggunya. Berarti ini sama kayak tadi ya. Nah, jawabannya itu adalah 480 kilo. Karena tadi berat sampah rumah tangga itu
21% ditaksirkan dulu menjadi 20%. Nah, sama seperti tadi, kita lanjut berarti yang kedua. Berat sampah plastik setiap minggunya. Nah, sampah plastik itu tadi yang berwarna hijau. Berapa banyaknya? Banyaknya itu adalah 45%. Kita tulis berarti diketahuinya sampah plastik 45%. Kemudian diketahui selanjutnya adalah berat sampah seluruhnya 2.400 kg. Ini yang berat sampahnya berarti sudah dibulatkan ya. Ditanyanya berapakah berat sampah plastik? Nah, berarti kita lihat dulu berat sampah plastik itu 45%. Kalau ditaksirkan berarti menjadi tetap ya 45% karena acuan dari bilangan persen itu loncat 5. Jadi 45 itu lebih dekat ke 40 atau ke 45? Tentu ke 45. Nah, jadi tinggal kalian tulis jawab 45/100 karena 45% itu sama dengan 45/100 dikali 2.400. Ada 0,2, maka kita coret dua-duanya. Kita coret nolnya 2. Jadi 45 dikali 24 hasilnya adalah 1080 kg. Ini berarti berat sampah plastik sebanyak 1080 kg. Kita lanjut. Berat sampah lain-lain setiap minggunya. Nah, berat sampah lain-lain itu tadi ditandai dengan warna ungu. Banyaknya itu 11%. Berarti kita tulis diketahui dulu, diketahuinya berat sampah lainnya adalah 11%. Kemudian berat sampah seluruhnya sama, yaitu 2.400 kg. Ditanya berat sampah lain-lain. Nah, berarti kita taksirkan terlebih dahulu yang 11% ini agar lebih mempermudah kalian menghitung. 11% itu lebih dekat ke 10 atau ke 15? Tentu ke 10. Jadi, kita hitung 10% sama halnya dengan 10/100 dikali 2.400 kg. Sama seperti tadi, kita coret nolnya ada 2, berarti coret dua-duanya. Jadi sama halnya dengan 10 dikali 24. Hasilnya adalah 240 kg. Ini berat sampah lain-lain. Yang keempat, berat sampah plastik dan berat sampah rumah tangga. Tadi sudah diketahui ya berat sampah plastik berapa, sampah rumah tangga juga berapa. Maka tinggal kita tulis. Diketahuinya berat sampah plastik itu 1080 kg. Kemudian berat sampah rumah tangganya itu 480 kg. Ditanyanya berapakah berat sampah plastik dan sampah rumah tangga, berarti tinggal dijumlahkan. 1080 kilo ditambah 480 kg menjadi 1560 kg. Seperti itu. Dijumlah karena kita sudah mengetahui sampah plastik berapa dan sampah rumah tangga berapa. Terakhir, selisih sampah logam dan sampah rumah tangga. Nah, sampah logam tadi belum kita cari ya, berarti kita terlebih dahulu mencari sampah logam. Diketahui sampah logam itu 23% yang berwarna orange ya, kalau sampah logam. Kemudian diketahui lainnya sampah rumah tangga itu 21%. Dan berat sampah seluruhnya yaitu 2.400 kg. Ditanyanya berapakah selisih sampah logam dan sampah rumah tangga. Kalau selisih berarti dikurangi. Sebelumnya tetapi kita harus mengubah atau menaksirkan terlebih dahulu persen ini agar lebih memudahkan kalian menghitung. 23% lebih dekat ke 20 atau ke 25. Nah, 23% itu tentu lebih dekat ke 25%. Kemudian 21% lebih dekat ke 20 atau ke 25. Tentu lebih dekat ke 20. Jadi kalau sampah rumah tangga 21% ditaksirkan menjadi 20%. Nah, sudah diketahui seperti ini, kita kurangi sampah logam dikurangi sampah rumah tangga karena ditanya itu selisihnya.
Sampah logam itu tadi berapa persen? 25%. Sampah rumah tangga itu 20%. Jadi 25% dikurangi 20% hasilnya adalah 5%. 5% ini berarti selisih. Belum sampai di situ ya. Kita kerjakan lagi. 5% berarti sama halnya dengan 5/100 dikali 2400. Berapa hasilnya? Sama seperti tadi kita coret nolnya. Nah, nolnya kita coret dua-duanya, berarti sama halnya dengan 5 dikali 24 hasilnya adalah 120 kg. Jadi selisih sampah logam dan sampah rumah tangga adalah 120 kg. Seperti itu. Baik, cukup sekian materi pembahasan mengenai matematika dan PKN yang tadi. Semoga dapat dipahami. Kalau dirasa ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.